أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون ريا نشرها العطير معبوقة بعبيط المسك زاكية من طيبها أراج الرضوان ينتشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memanjangkan umur kita seberataan, melimpahkan kesehatan kepada kita seberataan, sehingga kembali di malam Rabu ini melanjutkan kegiatan majelis ilmu kita yang harapan kita mudah-mudahan kegiatan ini membawa kita kepada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang terakhir, di saat kita membahas hadis yang ke-20, sedikit ulun membacakan tentang salah satu sunnah-sunnahnya para mursalin. Arba'un min sunanil mursalin, at-ta'attur wal nikah waswab wal haya. Ada 4 sunnah-sunnahnya para rasul. Artinya rata-rata para rasul-rasul Allah memiliki kebiasaan yang 4 ini. Yang pertama yang kita bahas at-ta'attur, memakai wewangian. Sedikit menjelaskan tentang kesunahan wewangian, yang mana pertemuan sebelumnya ulun sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW memakai wewangian sekadar untuk menyontohakan jasad umat. Hakikatnya beliau sendiri seandainya kada memakai wewangian, sidin sudah harum semerbak. Pertemuan sebelumnya sedikit ulun berbicara bagaimana jika seorang wanita, seorang perempuan memakai wewangian,
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Na'udzubillah. Yang artinya, ujar Rasulullah, wanita manapun yang memakai wewangian, memakai parfum, memakai minyak harum, ista'tarat famarrat ala qaumin, kemudian setelah inya memakai wewangian, inya berjalan melewati sekelompok orang. Beristilah berjalan melewati gerombolan orang yang lagi duduk atau berkumpul. Liyajidu rihaha, yang mana binian yang memakai wewangian tadi berjalan beristilah melewati sekelompok laki-laki, tujuannya berparak melewati kelompok orang itu, liyajidu rihaha, agar orang-orang tersebut mendapati rasa harum yang ada pada si bibinian. Fahiya zaniyatun, maka bebinian tersebut laksana telah berzina. Dahsyat ancamannya. Bebinian beristilah memakai wewangian harum semerbak, memakai minyak harum sekaligus 3 contohnya jenisnya. Ketiak kiri minyak harum malaikat subuh, ketiak kanan minyak harum apa lagi yang lain, malaikat siang. Beristilah banyak minyak harumnya bekas air, dan memang baginya, nah ini letaknya, liyajidu riha famarrat ala qaumin liyajidu riha, inya memakai wewangian tujuannya gasat mamaki-lakian, tujuannya gasat menggoda lalakian, tujuannya gasat agar lalakian tertarik, tujuannya agar gasat bebuhan pemuda-pemuda contohnya tertarik. Inya pakai haharuman beristilah tujuannya gasat mendekati sekelompok lalakian, agar lalakian itu mencium harum wanginya, kemudian langsung memandang inya, mengagumi inya, mendapati rasa harum agar terpukau dengan binian tadi. Fahiya zaniyah, ujar Nabi. Binian tersebut bagaikan perempuan yang berzina, artinya dosa. Yang memang memakai wewangian tujuannya untuk menarik lakian yang bukan mahram. Pahamlah menarik, bukan pakai tali menarik sini. Tapi agar lalakian itu memalingkan muka melihat inya si binian, terpukau, tergiur,
bertanya-tanya lakian, di manakah gerangan letak alamat rumahnya, berapakah nomor WhatsApp-nya, apa nama Facebook-nya, apa gerangan nama akun Instagram-nya. Ada ketertarikan lelakian langsung untuk lebih jauh mengetahui si bibinian tadi, karena bibiniannya Miyang, tahu Miyang? Miyang itu memang satu sifat saat kita kegatalan, ada rumputnya. Pian beristilah terjun ke rumput-rumput, rasa getaran awak. Miyang itu bahasa Banjar. Nah, kata miyang tadi bisa digunakan untuk mensifatkan berbinian dan kegetaran katuju mau lakian. Miyang. Nah, itu kadang benar kan, binian beristilah memakai parfum pewangian untuk menarik perhatian lakian, haram hukumnya. Lalu kayak apa, Bin? Apakah kami lihatakan ketiak kami bau masam? Apakah kami biarkan, ujar binian, awak kami bau kantal? Adalah merasa. Apakah dibiarkan? Kada juga. Baresihi awak, bagusi awak, niat nang penting. Apa tujuan pian memakai parfum nang semerbak wangi 15 meter kaciuman? Apa tujuan pikir pian bebinian memakai wewangian? Niat tolak ukurnya. Kalau pian sudah balaki, pian sudah memiliki pasangan dan halal, niatkan pakai wewangian gasan laki pian himu, pahala itu. Kenapa? Laki pian memang layak untuk menatap pian sesempurna mungkin. Laki pian yang paling berhak untuk menikmati kecantikan pian. Laki lah, lain pacar. Lain pacar yang belum halal, yang sudah menikah halal. Laki pian berhak untuk memandang keelokan tubuh pian. Lain mata-mata keranjang di luar rumah, lain. Memang ada bebinian yang sudah balaki tapi niang, ada juga memang. Naudzubillah min dzalik. Apalagi di kota-kota besar, apalagi di kota-kota yang ganal, yang mana bebinian ini adalah pegawai kantoran, nang laki pegawai kantoran, bertamu sehari semalam paling 8 jam malam aja. Sisanya masing-masing menjalani kesibukan masing-masing. Di sela-sela kesibukan tadi, bini begawi, laki begawi di lain tempat, bebinian ini yang sudah berstatus istri tergoda laki-laki lain di kantor. Atasan kah, bos kah, atau pengusaha besar kah, selingkuh, memakai wewangian, memakai kosmetik, membungasi muha dan pul muha, tujuannya agar lawan jenis tertarik, atasan dan sebagainya. Padahal sudah bisi laki, naudzubillah min dzalik, niat fahiya zaniyah, laksana perempuan tersebut
orang yang berzina. Niat yang menjadi patokannya, bujuri niat. Kita lanjutkan hadis ke-21 yang semalam sedikit kita sudah masuk membacanya. An Abi Amr wa qila Abi Amrata Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim. Diriwayatkan dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah, yaitu Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi. Ia berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Sampaikan kepada ulun satu petuah, satu petunjuk, satu nasihat, satu ucapan pian di dalam ajaran Islam yang mana ulun kada bertakun lagi kepada selain pian. Jadi Sufyan bin Abdullah datang pada Nabi minta nasihat, minta satu petunjuk dari Nabi yang mana ulun ujar Sufyan bin Abdullah kada perlu lagi bertakun ke lain, cukup sebuting nampian sampaikan itu yang aku ulun pakai kesan prinsip. Dijawab oleh Nabi, qul amantu billahi tsumma istaqim. Ujar Rasulullah, katakanlah olehmu amantu billah, katakan olehmu aku telah beriman kepada Allah. Kemudian istaqim, istiqamahlah ikam setelahnya, stabilakan iman ikam. Jadi istiqamah itu bisa diartikan kestabilan, stabil, kada guyang-guyang, rata, itu ibarat garis lurus, itu istaqim, istiqamah. Makanya di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk as-sirat al-mustaqim, yang lurus. Sesuatu disifati lurus itu artinya kada bengkok, kada belok-belok, itu lurus, artinya stabil pada Allah. Qul amantu billah, katakan olehmu aku beriman pada Allah. Tsumma istaqim, kemudian stabilakan keimanan ikam tersebut sampai ikam wafat, jangan berubah. Ini petuah Nabi kepada Sufyan bin Abdullah. Para ulama banyak mendefinisikan apa gerak arti istiqomah. Kita pun racak mendengar, beristiqomahlah, ulama yang istiqomah, para ustadz yang istiqomah,
wali yang istiqamah, orang soleh yang istiqamah. Apa gerak istiqamah itu? Bisa diartikan tadi umum, stabil. Ulama yang istiqamah, ulama yang stabil dalam berprinsip. Kada ke kiri, kada ke kanan. Yang mana itu adalah benar menurut pandangan Allah dan Rasul, inya kada tergoda dengan godaan lain. Istiqamah, lurus, stabil dengan konsep yang inya pakai dari awal. Kada berubah-ubah. Ini haram, sudah haram. Jangan datang pejabat memberi duit jadi halal. Itu kan istiqamah ulama gitu. Wah itu hukumnya haram. Wah itu hukumnya kada benar, sesuatu yang mungkar. Datang tas isinya 100 juta. Anu pak, halal ya. Tariknya ada stabil dia, ubah kalau ada prinsip. Model akhirat tuh berbeda. Nauzubillah min dzalik. Itu istiqamah secara bahasa, lurus, stabil. Di dalam syarah disebut wa ghayatul istiqamah wa nihayatuha alla yaltafital 'abdu ila ghairillahi ta'ala. Puncak dari keistiqomahan, artinya yang paling tinggi gambaran derajat istiqamah itu alla yaltafital 'abdu ila ghairillahi ta'ala. Saat seorang hamba tidak lagi berpaling ke sana kemari, saat seorang hamba tidak berpaling kemanapun, semata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tujuannya. Itu puncak istiqamah. Dalam kesehariannya, aktivitasnya, gawiannya, saat apapun yang dikerjakannya, ibadah atau kadanya, berbentuk ibadah ataupun berbentuk pekerjaan apapun juga, puncak daripada tujuannya Allah semata. Itu istiqamah yang paling puncak. Saat bagawi, manurih, bekerja di perusahaan, bekerja menjahit, bekerja tukang tabas, bekerja mencat, apapun kerjaan, bekerja sebagai pejabat apapun, hatinya kada berpaling kepada yang lain-lain. Tujuan finalnya, tujuannya Allah. Aku begawi mencari nafkah yang halal, tujuanku Allah semata, mencari keridhaan Allah. Karena mencari nafkah wajib. Kalau aku gawi, artinya aku kada lepas dari perintah Nabi. Tujuanku Allah. Itu konsep terus diingatkan dalam aktivitasnya. La yaltafit ila ghairillah. Kada berpaling kepada selain Allah. Tujuannya Allah. Itu puncak istiqamah dalam semua aktivitas. Wa idza qila la yutiqul istiqamata illa al-akabir. Sehingga ulama mengatakan tidak ada yang mampu betul-betul istiqamah kecuali orang-orang besar. Karena berat berpaling hanya kepada Allah, itu berat. Ini mungkin saat duduk di majlis bujuran kita konsep Allah, tujuan final, puncak tujuan kita Allah semata. Bubar dari majlis, kembali ke aktivitas masing-masing, hilang buyar tujuan-tujuan yang semata pada Allah. Makanya ulama mengatakan la yutiqul istiqamata illa kabir. Istiqamah dalam gambaran tadi tidak ada yang mampu bujur-bujur menyempurnakannya kecuali orang-orang besar.
li'annaha la tahsulu illa bil khuruj 'anil ma'lufat wa mufaraqatul 'adat wal qiyam baina yaday Allah ta'ala ala haqiqati sidqi. Dikarenakan istiqamah yang kadang berpaling kemanapun hanya kepada Allah semata tidak akan terhasilkan kecuali dia keluar dari kemauan-kemauan syahwat dia. Al-khuruj anil ma'lufat, keluar dari tujuan-tujuan kehendak nafsu dia. Kalau keluar di situ baru bisa istiqamah dengan gambaran tadi. Ini pembahasan tinggi Bang, cuma sekedar memberi gambaran pada dia. Ada lagi yang mengartikan arti dari istiqamah, tapi ingat makna dasar istiqamah lurus atau stabil pada Allah. Ini gambaran-gambaran artian-artian pemahaman ulama tentang istiqamah. Wa qila hiya taubatun bila israr wa amalun bila futur wa ikhlasun bila iltifat wa yaqinun bila taraddud wa tafwidun bila tadbir wa tawakkul bila wahmin. Ada yang mengartikan apa gerak arti istiqamah? Istiqamah adalah taubat dan tidak lagi mengulang, beramal tanpa jenuh, ikhlas tanpa menoleh kemanapun, semata kepada Allah, yakin tanpa keraguan-raguan, berserah diri tanpa mengatur, bertawakal tanpa ada keraguan. Nah, ini pemahaman ulama lain dari istiqamah. Taubat tanpa mengulangi, beramal tanpa jenuh, kada bosan, ikhlas tanpa berpaling menoleh pada makhluk, semata kepada Allah tujuannya, yakin tanpa ada keraguan-raguan, berserah diri tanpa tadabbur, tanpa ada unsur mengatur, bertawakal tanpa ada sama keraguan. Nah, ini gambaran lain ulang tentang istiqamah itu. Ada lagi waqila, ulama lain mengatakan arti istiqamah hiya mutaba'atu li sunnatil muhammadiyyati ma'at takhalluq bil akhlaq al mardiyah. Arti istiqamah yang lain adalah mutaba'ahnya kita bermutaba'ah terhadap sunnah Nabi sambil berakhlak dengan akhlak yang diridhoi. Itulah yang gambaran dari istiqamah. Bujur-bujur mengumpati cara hidup Nabi dan berakhlak dengan akhlak-akhlak yang diridhoi. Itu istiqamah yang lain gambarannya. Wa man lam yakun mustaqiman dha'a sa'yuhu wa khaba jadduhu atau jidduhu. Wa min tamma qila al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Barang siapa yang tidak istiqamah, maka usahanya akan sia-sia, kesungguhannya akan hampa. Artinya orang yang kada stabil, masih ada keraguan-raguan, masih tahapur dari segi amal, itu upayanya sia-sia, ujar ulama. Oleh karenanya dikatakan istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Nah, ini istiqamah makna stabil tadi. Artinya kada bengkok sana bengkok sini dalam keimanan.
amantu billah tsumma istaqim. Katakan kamu beriman pada Allah, kemudian luruslah di jalan. Stabillah, istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfi karam. Ini ucapan masyhur. Istiqamah itu lebih baik dari 1000 karamat. Dan atas ucapan ini pula ulama mengatakan sahabat-sahabat Nabi itu sangat luar biasa istiqamahnya dalam keimanan. Sahabat-sahabat Nabi, kalau pian buka kitab-kitab sejarah, sangat sedikit, sekian persen aja dari banyak sahabat itu yang muncul karomah, kekeramatan, hal yang di luar kebiasaan normal, sedikit aja. Ada sahabat Khubayb tiba-tiba timbul buah saat sidin ditawan, satu sahabat. Ada sahabat yang lain pedangnya patah saat peperangan, diganti dengan kayu. Saat menyabetkan atau menimpasakan bertemu dengan pedang musuh, kayu tadi tiba-tiba inqalaba sayfan, berubah jadi pedang yang keras. Sedikit aja sahabat yang ada karomah-karomah yang diriwayatkan di kitab-kitab sejarah. Yang lain jarang ada. Tetapi ternyata generasi setelah sahabat, generasi ratusan tahun setelah sahabat, banyak wali-wali yang bisi keramat. Ada yang keramatnya tayyul ard, awak sidin di satu negeri, tiba-tiba orang lain bertemu di negeri lain, di Mekah contohnya. Ada wali itu bisa mengendalikan angin, terbang si wali. Ada si wali tajazzu, bisa membelah awak, satu di kamar, satu di lain, satu di lain. Itu ada di generasi setelah sahabat. Banyak wali-wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali-wali besar yang lain, karamah-karamahnya luar biasa. Ada bahkan seorang wali bisa menghidupkan orang yang telah meninggal. Ada. Sebagaimana yang terjadi pada Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Ada lagi karamah wali-wali yang lain yang bisa menyembuhkan penyakit yang sebelumnya kemanapun orang itu membawa penyakitnya ke dokter manapun kada sembuh-sembuh, sembuh setempat dengan si wali. Banyak wali-wali. Ratusan tahun setelah sahabat itu banyak karamat-karamat para wali. Tapi sahabat Nabi generasi pertama didikan Nabi, dikit benar yang keluar karamah. Apakah kemudian kita simpulkan generasi sahabat kalah dengan generasi setelah sidin? Apakah kita simpulkan generasi sahabat itu kada harap, kada luar biasa, kalah dengan generasi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau wali yang lain, Syekh Saman Al-Madani? Apakah kayak itu? Tidak. Karena keramat atau karamah itu bukan serta-merta membuktikan kemuliaan seseorang. Dan dikatakanlah oleh ulama, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Yang paling penting itu istiqamah, kestabilan. Dan itu lebih baik dari 1000 keramat. Sahabat Nabi luar biasa istiqamahnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tiap malam belasan ribu membaca istighfar, 12.000 dan sebagainya. Dan itu kada tertinggal, terus stabil amalnya per hari. Kalah wali-wali yang lain yang keramatnya luar biasa. Di satu sisi sahabat adalah generasi paling sempurna karena langsung terdidik oleh Rasulullah SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan debu yang menempel di awak sahabat
dalam peperangan jauh lebih mulia dari wali-wali manapun yang ada setelah mereka. Debunya aja ke dalam perang. Jadi jangan sekalipun meremehkan sahabat. Ada mungkin santri pemula mulai belajar sirah, mulai membaca sejarah sahabat Nabi, kadada pinak dikisahkan bisa tarabang, kadada pinak dikisahkan bisa menembus jarak yang jauh sekejap mata, kadada dikisahkan bisa menghidupkan orang mati, menghidupkan binatang yang mati, kadada. Tapi setelah membaca manaqib wali-wali ada namanya itu. Berarti kalah sahabat dilawan wali fulan bin fulan. Nah itu tandanya pada paham. Keramat-keramat itu luar biasa, tapi tidak serta-merta menunjukkan kebesaran seseorang. Yang paling inti adalah istiqamah, kestabilan. Jadi istiqamah yang harus kita pahami, terlepas dari banyak gambaran-gambaran yang tadi, adalah stabil, iman stabil, sembahyang 5 waktu yang wajib kada tertinggal, stabil saban hari. Yang wajibnya kita pakai sah, yang sunnah oke, cuman yang wajib yang penting dulu. Istiqamah saban hari sholat 5 waktu kada tertinggal. Itu luar biasa sih. Terkadang semangat 5 waktu sembahyang, seminggu semangat, 2 minggu semangat, 3 minggu bakawanan lawan kekawanan dan mencal-mencal, mulai ada semangat. Artinya yang tadinya lurus, jut langsung bengkok. Tadi lurus nih, jut langsung bengkok. Kada stabil. Kadang kita beramal banyak 2-3 hari, banyak hilang lalu, sama bengkok-bengkok juga. Ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Ada riwayat mengatakan amal yang paling dicintai oleh Allah yang terus menerus digawi, yang istiqamah stabil digawi terus, walau sedikit ujar Nabi. Jangan berbicara tentang sunnah dulu, tentang wajib, pokoknya dulu dikatakan. Yang fardu dulu, istiqamah dalam yang fardu. Jangan terbebani dengan yang sunnah-sunnah, yang fardu berfokus. Kenapa jadi ulang menekankan itu? Di hadis 22 kita kaji. Banyak zaman wah ini kita lihat orang-orang galau memikirkan yang sunnah, yang fardunya ada fokus. Galau memikirkan yang sunnah-sunnah, galau memikirkan nikah, kan sunnah tuh. Sembahyang tinggal gara-gara galau. Sembahyang tarawih contohnya bulan Ramadan, rajin luar biasa, banyak subuh galau, basahur guring pulang. Tarawihnya maka mau kena hanya merek Zoya keluaran 2021. Orang belum kali sudah di sini. Bagus, semangat kelanggar. Bukan hanya, tapi hanya gimana? Tarawih semangat, banyak sahur jam 3, goreng pulang bangun jam 8. Tarawihnya perianya. Yang sunnah berhikmat nang fardu tertinggal. Itu kan istiqamah. Fokus nang fardu. Nah itu. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Wahai Sufyan bin Abdullah, ucapkan olehmu aku beriman pada Allah dan istiqamahlah dalam ucapan tadi. Ucapan yang diyakini aku beriman pada Allah, istiqamah dengan keimanan tadi. Stabilkan keimanan ini kan sampai wafat, jangan ubah. Itu nasihat Nabi untuk Sufyan bin Abdullah, bukan untuk pribadi Sufyan bin Abdullah, tapi umum untuk umat hakikatnya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa kebaikan kesan kita sebarataran. Mudah-mudahan
terus diberi semangat oleh Allah duduk di majelis ilmu agama demi mengangkat kebodohan pada diri dan masuk pada cahaya ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sebelum ulun tutup, ulun minta di pertemuan selanjutnya malam Rabu akan datang kembali, mari kita bujur-bujur memperhatikan protokol kesehatan. Perhatikan protokol kesehatan. Kenapa? Ada penegasan dari aparat yang kegiatan-kegiatan keagamaan harus memperhatikan protokol kesehatan. Kalau ada yang meninjau kegiatan kita, ada orang-orang yang melihat kegiatan kita dari mereka, orang-orang yang berwenang, dan ternyata ada kelalaian dari segi protokol kesehatan, bisa jadi izin untuk beracara majelis dicabut. Pian juga enak kalau wasam libur ulang marista di rumah. Jadi oleh minta pertemuan akan datang aparat desa kena siap membagi masker Pak. Pakai masker seberataan. Bagus saja jalur masker ya. Gigi kuning ada kelihatan ya. Biniannya nyatakan pakai cadar. Jadi terapkan lagi pakai masker itu utamanya tadi. Pakai masker. Mungkin sesak benak turunkan sedikit. Mungkin tutupi mata sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa menutup majelis. Rabbana fa'ala bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil qudri unta wa daka, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartaqi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilha atqiya ulama na'udzu bil khair